Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita berpartisipasi dalam karya Allah yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya ingin mengajak merenungkan bagaimana peran Santo Yusuf yang pada tahun ini dan tahun depan ini dinyatakan atau oleh Paus Fransiskus, tahun ini dijadikan tahun Santo Yusuf atau Santo Yusuf yang melindungi gereja. Santo Yusuf di dalam kisah kanak-kanak Yesus, dalam proses kelahiran Tuhan Yesus, kita tahu Santo Yusuf ini tidak berbicara satu kata pun yang dicatat di dalam Injil. Dia adalah tokoh yang diam. Tetapi diamnya itu adalah diam karena mentaati dan melaksanakan secara penuh apa yang dikehendaki Allah, agar dia menjadi Bapa untuk Tuhan Yesus Kristus yang harus menjadi manusia tinggal di antara kita, khususnya dalam masa kanak-kanak Yesus. Santo Yusuf sungguh-sungguh memberikan perlindungan sebagai seorang bapak keluarga dari keluarga Nazaret, dan juga secara yuridis memberikan garis keturunan dari sejak Daud, karena Sang Mesias adalah putra Daud. Lebih dari itu, yang pantas dikagumi adalah bagaimana Santo Yusuf berperan dalam karya menggenapi keselamatan Allah yang terlaksana dalam diri Yesus Kristus itu dengan tidak banyak bicara alias diam. Inilah figur orang-orang suci yang begitu menonjol pada diri Santo Yusuf, yaitu mereka yang banyak bekerja, banyak menderita, banyak berjuang dalam pekerjaan, dalam karya, ikut ambil bagian agar penggenapan karya Allah melalui Kristus terwujud dalam sejarah ini dengan tanpa banyak bicara. Masyarakat kita adalah masyarakat yang cenderung suka mendengarkan orang yang banyak omong, mendengarkan berita-berita yang diupload dan viral. Semua adalah tentang tokoh-tokoh yang banyak bicara, banyak omong, banyak dikutip, karena mendatangkan para pendengar dan pembaca untuk media massa itu. Tokoh yang banyak bicara, apalagi kontroversial, itu selalu menarik bagi media massa, karena itu akan selalu dicari oleh para pembaca dan ratingnya untuk media massa itu naik. Tetapi kadang masyarakat ini lupa, ada begitu banyak orang bekerja yang dengan diam-diam bagi kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Dalam masa COVID ini, pandemi ini, kita harus mensyukuri dan berterima kasih serta berdoa untuk mereka yang seperti Santo Yusuf ini. Banyak bekerja bagi kebaikan, banyak berkorban bagi proses agar pandemi ini bisa berakhir. Seperti para tenaga medis, orang-orang laborat, tapi juga orang-orang yang mengadakan penelitian untuk penemuan vaksin, dan semua yang ada di sekitarnya yang memproses memungkinkan itu terjadi, termasuk pemerintah dan orang-orang yang bertanggung jawab yang sungguh dengan hati yang ikhlas dan rela agar pandemi ini bisa berakhir. Kita doakan mereka. Saya sungguh meyakini justru adorasi
itu menjadi saat kita untuk tidak banyak omong. Adorasi membuat kita juga tidak banyak berbicara. Dengan adorasi, kita tidak menggunakan handphone, media massa, medsos untuk mengupload apa, berita apa, atau mendengarkan apa. Kita hanya hening di depan sakramen Maha Kudus. Kita mengikuti teladan Santo Yusuf. Kita diam, tapi kita bekerja dengan doa-doa kita bagi mereka semua yang sering terlupakan. Kita berharap agar dengan adorasi ini membentuk diri kita semakin menjadi pribadi yang lebih banyak bekerja daripada berbicara. Lebih banyak mendengarkan bagi kebaikan bersama. Kita diundang oleh Tuhan untuk menyembah di depan sakramen Maha Kudus, menyembah Kristus. Karenanya dialah Tuhan Yesus Kristus yang akan bisa menghentikan pandemi ini, menghentikan semua yang tidak baik yang terjadi di dalam masyarakat kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi itu juga melibatkan diri kita, karena kita pun juga diundang untuk berpartisipasi, ambil bagian. Dan seperti dibuat oleh Santo Yusuf, Bapak Yesus, suami Maria, adalah tokoh yang dengan diam tapi banyak bekerja agar karya keselamatan Allah yang terlaksana dalam Kristus itu terwujud, terjadi sesuai dengan rencana Allah, menggenapi semua yang telah dijanjikan oleh Allah. Kita pun turut ambil bagian menurut porsi kita masing-masing, tugas kita masing-masing, situasi konteks hidup kita masing-masing, dan kemampuan kita masing-masing. Tidak ada persoalan, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Karena semua yang penting ambil bagian dengan ikut banyak bekerja, tanpa banyak omong, tapi secara real dan konkret, sungguh-sungguh bekerja bagi kebaikan bersama, bagi baik kebaikan masyarakat dan gereja. Dan dengan adorasi kita mau menyatakan bahwa kita hening dan diam karena bekerja, ambil bagian dalam karya Allah, itu yang paling utama dan utama, seperti dibuat Santo Yusuf. Marilah kita lanjutkan adorasi dan menjadi Santo Yusuf yang lain, yang banyak bekerja tanpa banyak bicara. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.